Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Oktaviana. Di sini saya sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang, periode 2020-2021. Dan di sini saya juga mewakili Wakil Sekretaris Umum, yaitu Intan Hardita Putri, yang akan membawakan materi mengenai kesekretariatan. Yang pertama yaitu ketentuan pembuatan proposal dan LPC. Margins dengan kiri 4 cm, atas 3 cm, sebelah kanan 2,5 cm, dan bawah 3 cm. Untuk paragrafnya 1,5 lines, dan fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12, dan paper atau kertasnya A4 70-80 gram, dan dijilid menggunakan meka merah untuk depan dan belakang. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pembuatan proposal dan LPC. Untuk proposal terdiri dari cover, lembar pengesahan, isi per bab, yaitu bab 1 pendahuluan, yang berisikan latar belakang dan landasan kegiatan. Yang kedua yaitu nama kegiatan, yang berisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu tema kegiatan, berisi tema kegiatan. Yang keempat tujuan kegiatan, yaitu tujuan diadakan kegiatan. Dan yang kelima waktu dan tempat kegiatan, berisi hari atau tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Yang bab 6, sasaran kegiatan, yaitu berisi untuk siapa kegiatan ini diadakan. Dan bab 7 yaitu susunan kepanitiaan, berisi jabatan, pembagian SI, nama, dan NIM panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang bab 8, susunan acara, berisi susunan acara kegiatan dimulai awal hingga akhir. Bab 9 yaitu alokasi dana, yang berisikan rencana anggaran dana kegiatan dari tiap SI. Dan yang terakhir yaitu bab 10, yaitu penutup, berisi penutup dan ucapan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan, di mana isinya kurang lebih sama dengan proposal. Untuk yang membedakan yaitu pada bab 9, yaitu hasil kegiatan, berisi hal-hal yang telah dilaksanakan mulai dari persiapan awal hingga akhir, hambatan yang terjadi mulai awal hingga akhir, serta solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian di bab 11 ada nota pembayaran yang berisi bukti pembayaran yang telah terjadi mulai awal persiapan dan diurutkan sesuai dengan alokasi dana. Dan yang bab 12 ada dokumentasi kegiatan yang berisi foto-foto selama kegiatan berlangsung. Di bab 13 ada daftar hadir, yaitu berisi daftar hadir dan surat-surat yang dibuat selama proses hingga pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu format nomor surat. Yang pertama yaitu surat peminjaman, yaitu berisi nomor surat, garing keterangan, garing nama broker, strip AK, dot bidang, garing bulan, garing tahun. Untuk contohnya yaitu surat peminjaman, ada nomor suratnya, garing PMJ, garing prastudi untuk nama brokernya, strip AK, dan 04 merupakan bidang PSDM, yaitu bidang keempat, dan garing 8 yaitu bulan ke-8, dan garing 2020 yaitu untuk tahun 2020. Begitupun juga dengan surat pemberitahuan yang berisi nomor surat, garing PMB, garing proker, strip AK, titik bidang, garing bulan, dan garing tahun. Kemudian juga untuk surat undangan, nomor surat, garing UND. Untuk nama proker, bidang, bulan, dan tahun sama seperti dengan formatan nomor surat di surat-surat yang lainnya. Untuk yang membedakan yaitu untuk surat undangan memakai UND, dan surat permohonan memakai PMH, dan surat perjanjian yaitu menggunakan PRJ. Untuk nomor bidangnya disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di HMA, yaitu bidang akademik nomor 1, bidang internal nomor 2, dan bidang humas nomor 3, bidang PSDM nomor 4, dan bidang kewirausahaan nomor 5. Kemudian untuk bulan juga disesuaikan kapan nomor surat tersebut dikeluarkan beserta tahunnya. Untuk daftar nomornya, untuk jenis surat yaitu yang pertama proposal kegiatan dengan nomor FRM-PAA 031600. Untuk laporan pertanggungjawaban FRM-PAA 031700. Surat peminjaman juga sama, untuk yang membedakan yaitu 03.18. Kalau untuk surat undangan 0319, untuk surat pemberitahuan yaitu 0320, untuk surat pengantar 0321, untuk surat permohonan 0322, surat perjanjian 0323, surat rekomendasi 0324, surat keterangan kepanitiaan SKKM yaitu 0325, dan lembar notulennya 03.30. Yang selanjutnya yaitu alur dan ketentuan Jarkom. Yang pertama yaitu ketua pelaksana proker menjarkom atau menghubungi ketua umum, wakil ketua umum, ketua bidang, dan ketua pelaksana tahun sebelumnya.
Yang kedua, si Humas Proker menjarkom atau menghubungi seluruh SC dan OC. Yang ketiga, sosial media untuk menjarkom atau menghubungi melalui akun lain. Yang keempat, maksimal menjarkom yaitu H-1 hari H dan H-1 jam sebelum pelaksanaan kegiatan rapat dan hari H acara dimulai. Dan yang kelima, untuk waktu minimal menjarkom yaitu pukul 6 pagi dan maksimal pukul 5 sore. Yang selanjutnya yaitu alur birokrasi proposal dan LPJ, dimulai dari sekretaris proker, konsul kepada wakil sekretaris umum, kemudian ACC sekretaris umum, kemudian ditandatangani oleh ketua pelaksana, setelah itu ACC ketua bidang, kemudian tanda tangan ketua umum, setelah ketua umum mendapatkan tanda tangan presiden BEM, setelah itu ke dosen pembina kemahasiswaan, selanjutnya ke ketua jurusan akuntansi, setelah dari ketua jurusan akuntansi, selanjutnya yaitu ACC kaur kemahasiswaan, setelah mendapatkan ACC dari kaur kemahasiswaan, bisa ke admin Pudir 3 untuk memperoleh tanda tangan dari pembantu direktur 3. Selanjutnya yaitu alur birokrasi undangan DPK atau OC atau calon fungsionaris atau anggota aktif atau ketua UKM atau HMJ atau lembaga tinggi dan surat peminjaman alat UKM atau HMJ atau LT. Yang pertama, sekretaris proker menghubungi wakil sekretaris umum untuk konsul, kemudian ACC sekretaris umum, kemudian setelah ACC ditandatangani oleh ketua pelaksana, kemudian ditandatangani oleh ketua umum. Untuk alur birokrasi undangan ketua jurusan, sekretaris proker konsul kepada wakil sekretaris umum, kemudian ACC sekretaris umum, kemudian setelah ACC ditandatangani oleh ketua pelaksana, setelah ketua pelaksana tanda tangan ketua umum, selanjutnya ke dosen pembina kemahasiswaan. Untuk alur birokrasi undangan dosen, sekretaris proker konsul kepada wakil sekretaris umum, kemudian ACC sekretaris umum, kemudian ditandatangani oleh ketua pelaksana, kemudian ditandatangani oleh ketua umum, selanjutnya ditandatangani oleh dosen pembina kemahasiswaan, dan yang terakhir yaitu ditandatangani oleh ketua jurusan. Surat peminjaman alat dan gedung politeknik fasilitas umum, contoh Aula Pertamina, sekretaris proker konsul kepada wakil sekretaris umum, setelah itu ACC kepada sekretaris umum, setelah ACC ditandatangani oleh ketua pelaksana, setelah ketua pelaksana ditandatangani oleh ketua umum, setelah ketua umum ke presiden BEM, selanjutnya ke dosen pembina kemahasiswaan, selanjutnya ke ketua jurusan. Untuk selanjutnya yaitu tanda tangan Pudir 3. Setelah mendapatkan tanda tangan Pudir 3 bisa untuk turun disposisi Pudir 2. Selanjutnya yaitu alur birokrasi gedung jurusan kecuali auditorium gedung sipil lantai 8. Sekretaris proker konsul kepada wakil sekretaris umum, kemudian ACC sekretaris umum, setelah ACC ditandatangani oleh ketua pelaksana, ditandatangani oleh ketua umum, kemudian ditandatangani oleh presiden BEM, setelah presiden BEM ditandatangani oleh dosen pembina kemahasiswaan, selanjutnya ditandatangani oleh ketua jurusan, setelah mendapatkan tanda tangan ketua jurusan, ACC OB, ACC Pamdal, dan ACC Kaur IT. Surat pengantar sponsorship, sekretaris proker menghubungi wakil sekretaris umum untuk konsul, setelah itu bisa ACC sekretaris umum, setelah mendapatkan ACC ditandatangani oleh ketua pelaksana, kemudian ditandatangani oleh ketua umum, kemudian ditandatangani oleh presiden BEM, setelah presiden BEM ditandatangani oleh dosen pembina kemahasiswaan, setelah dari dosen pembina kemahasiswaan ditandatangani oleh ketua jurusan, kemudian ditandatangani oleh pembantu direktur 3. Sedikit tambahan, sebelum ditandatangani oleh presiden BEM, biasanya di ACC terlebih dahulu oleh sekretaris kabinet dari BEM. Selanjutnya yaitu alur birokrasi persuratan dari kemahasiswaan. Yang pertama yaitu sekretaris proker menghubungi wakil sekretaris umum untuk konsul, kemudian ACC sekretaris umum, setelah ACC yaitu ditandatangani oleh ketua pelaksana, setelah dari ketua pelaksana ditandatangani oleh ketua umum, setelah itu ketua umum akan meneruskan persuratannya kepada Kementerian Sekretaris Kabinet BEM Polinema untuk diproses, selanjutnya ditandatangani oleh presiden BEM, setelah itu akan diteruskan ke dosen pembina kemahasiswaan untuk ditandatangani, setelah itu dosen pembina kemahasiswaan akan mengirimkan ke admin jurusan untuk mendapatkan tanda tangan dari ketua jurusan. Setelah ketua jurusan menyetujui, admin jurusan akan memberikan kepada DPK untuk diteruskan kepada kaur kemahasiswaan untuk mendapatkan ACC. Setelah mendapatkan ACC dari kaur kemahasiswaan akan dikirimkan ke admin pembantu direktur 3 untuk mendapatkan tanda tangan pembantu direktur 3.
Untuk selanjutnya yaitu alur birokrasi proposal atau LPC daring kemahasiswaan, yaitu secara online. Yang pertama yaitu sekretaris proker menghubungi wakil sekretaris umum untuk konsul, kemudian ACC sekretaris umum. Setelah ACC yaitu ditandatangani oleh ketua pelaksana, kemudian ditandatangani oleh ketua umum. Setelah mendapatkan tanda tangan, ketua umum akan meneruskan kepada Kementerian Sekretaris Kabinet BEM Polinema untuk diproses proposal dan LPC-nya. Setelah itu mendapatkan tanda tangan Presiden BEM. Setelah itu akan diteruskan ke dosen pembina kemahasiswaan untuk ditandatangani. Setelah mendapatkan tanda tangan dari DPK akan dikirimkan kepada admin jurusan akuntansi untuk ditandatangani oleh ketua jurusan akuntansi. Setelah itu, setelah mendapatkan tanda tangan dari ketua jurusan akuntansi akan dikirimkan kembali kepada dosen pembina kemahasiswaan untuk selanjutnya dikirimkan kepada kaur kemahasiswaan untuk mendapatkan ACC. Setelah mendapatkan ACC akan diteruskan ke admin pembantu direktur 3 untuk mendapatkan tanda tangan dari pembantu direktur 3. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari materi kesekretariatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amelia. Saya diamanai oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang sebagai Ketua Bidang Akademik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang akademik. Bidang akademik merupakan bidang yang bertugas untuk meningkatkan potensi akademik mahasiswa dan menaungi segala hal yang berkaitan dengan akademik melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, dalam bidang akademik ada 3 proker. Yang pertama yaitu Accounting Competition atau Action. Action merupakan program kerja dari HMA Polinema yang mewadahi mahasiswa jurusan akuntansi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akuntansi. Sasaran dari kegiatan Action adalah mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut merupakan dokumentasi dari Action 2019 yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Yang pertama yaitu pelaksanaan babak penyisian dan yang kedua pelaksanaan babak final. Untuk program kerja yang kedua yaitu Accounting Skill and English Competition atau ASEC. Nah, pada tahun 2020 kemarin ASEC dilaksanakan secara online melalui platform video conference pada tanggal 17 sampai 18 Oktober. Adapun jenis lombanya yaitu ada 4. Yang pertama, lomba akuntansi SMA MA tingkat nasional, yang kedua lomba akuntansi SMK tingkat nasional, yang ketiga storytelling tingkat nasional, dan yang keempat speech contest. Berikut merupakan dokumentasi ASEC 2019. Yang pertama yaitu seminar yang ditujukan untuk guru pendamping, yang kedua penampilan salah satu peserta speech contest. Untuk program kerja yang ketiga yaitu National Accounting Seminar and Debate Competition atau biasa disebut NASTEC. NASTEC merupakan program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang terdiri dari 2 serangkaian yaitu seminar nasional dan lomba debat. Untuk NASTEC 2020 dilaksanakan secara online yaitu pada bulan November. Berikut merupakan dokumentasi dari NASTEC. Yang pertama, dokumentasi pada saat penyampaian materi oleh keynote speaker dalam acara seminar nasional. Yang kedua yaitu pelaksanaan babak final lomba debat. Berikut merupakan ketua pelaksana dari Action, ASEC, dan NASTEC. Selanjutnya adalah bidang internal. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Robert Patrick selaku Ketua Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang, dan di sini saya dibantu oleh Sekretaris Bidang, staf ahli, dan staf pelaksana. Selanjutnya kita akan memasuki materi bidang internal. Bidang internal adalah bidang yang menaungi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ditujukan untuk internal mahasiswa jurusan akuntansi. Segala bentuk urusan kerumah tanggaan di himpunan mahasiswa akuntansi guna mempererat integritas dan kekeluargaan. Program kerja pertama di bidang internal adalah Akutingkap. Akutingkap adalah program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa jurusan akuntansi di bidang olahraga. Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut adalah dokumentasi Akutingkap 2020. Program kerja kedua, pengajian akbar. Pengajian akbar yaitu program kerja yang ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang.
Pengajian Akbar 2020 dilaksanakan secara online yang disajikan dalam sebuah short movie dan diupload pada media sosial Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang, yaitu YouTube. Berikut adalah dokumentasi pengajian Akbar 2020. Program kerja ketiga, pelepasan alumni. Pelepasan alumni adalah program kerja yang ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan studinya di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut adalah dokumentasi pelepasan alumni 2019. Dan selanjutnya dokumentasi ketua pelaksana di bidang internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Meleni selaku Ketua Bidang Humas Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Bidang Humas adalah bidang yang menaungi dengan pihak intern dan ekstern Himpunan Mahasiswa Akuntansi, baik koordinasi, sosialisasi, penyediaan informasi atau publikasi, bidang akademik maupun non-akademik, pelatihan desain dan IT, sponsorship, dan menjalin hubungan dengan pihak intern dan ekstern Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Ada beberapa program kerja di bidang humas. Yang pertama yaitu dialog pimpinan dan mahasiswa. DIPA merupakan program kerja HMA Polinema yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, baik saran maupun kritik kepada pimpinan jurusan akuntansi guna untuk meningkatkan kualitas jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut merupakan dokumentasi DIPAM 2020. Selanjutnya, program kerja yang kedua yaitu Accounting Fair. Accounting Fair merupakan program kerja yang digunakan sebagai sarana untuk kreasi dan inovasi serta mengembangkan potensi diri di bidang seni dan wirausaha bagi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut merupakan dokumentasi Accounting Fair 2019. Selanjutnya yaitu Pundi Amal Akuntansi. Pundi Amal Akuntansi merupakan program kerja yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa kepedulian akan lingkungan sekitar yang ditujukan kepada saudara-saudara yang kurang mampu daerah Malang. Berikut merupakan dokumentasi PASI 2019. Setelah itu yaitu program kerja Disnatalis, merupakan program kerja untuk memperingati hari jadi Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Harapan dengan diadakannya Disnatalis dapat menjalin silaturahmi dan tali persaudaraan antara pihak internal dan eksternal HMA, serta sebagai momentum untuk menciptakan harapan baru bagi HMA Polinema lebih baik ke depannya. Berikut merupakan dokumentasi Disnatalis 2019. Selanjutnya untuk program kerja yang terakhir yaitu Majalah Dinding adalah program kerja HMA Polinema yang bertujuan sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada para pembaca, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, yang kali ini diterbitkan secara online pada media sosial HMA Polinema yaitu Instagram dan website. Selanjutnya adalah bidang PSDM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Hanan, selaku Ketua Bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di bidang PSDM ini saya dibantu oleh Sekretaris Bidang, staf ahli, dan juga staf pelaksana. Selanjutnya, kita akan memasuki materi dari bidang PSDM. Bidang PSDM adalah bidang yang mengatur, mengurus, dan melakukan kaderisasi serta pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan HMA Polinema. Intinya, bidang PSDM bergerak untuk intern dari HMA. Program kerja yang pertama dari bidang PSDM yaitu Prasudi, merupakan program kerja yang ditujukan kepada mahasiswa baru sebagai pengenalan lingkungan kampus sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi dari Prasudi tahun 2019. Program kerja yang kedua yaitu Open Recruitment, yaitu program kerja HMA Polinema untuk mahasiswa baru sebagai kaderisasi fungsionaris HMA yang terdiri dari berbagai serangkaian. Yang pertama interview, kedua diklat ruang, yang ketiga dikonsolidasi, dan yang terakhir diklat lapang. Berikut adalah dokumentasi dari Open Recruitment tahun 2019. Program kerja yang ketiga yaitu Studi Ekskursi, merupakan program kerja HMA Polinema yang ditujukan kepada mahasiswa tingkat 2 jurusan akuntansi Polinema untuk ikut serta mengunjungi berbagai instansi pemerintahan dan juga mengunjungi tempat wisata yang pada tahun ini dilaksanakan di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Berikut adalah dokumentasi dari Studi Ekskursi tahun 2020. Dan berikut adalah dokumentasi dari Ketua Pelaksana program kerja yang berada di bidang PSDM. Perkenalkan, nama saya Dewi Tartita selaku Ketua Bidang Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan mengenai bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan adalah bidang yang menaungi segala hal yang berkaitan dengan perihal kewirausahaan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Proker di bidang kewirausahaan yaitu company visit.
merupakan program kerja HMA Polnema yang ditujukan untuk fungsionaris HMA dengan berkunjung ke perusahaan atau UMKM di wilayah Jawa Timur. Namun untuk tahun ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, untuk program kerja Company Visit akan diadakan secara virtual dengan mengadakan webinar kewirausahaan. Berikut adalah dokumentasi Company Visit 2019, yaitu berkunjung ke PT Mayora Pasuruan. Berikut adalah Ketua Pelaksana Company Visit Virtual tahun 2020.